Baik, Ibu Nurhani, Ya Pak. terima kasih atas kehadirannya Ya. pada pagi hari ini. Saya ingin kita sedikit membicarakan masalah kegiatan kita sebelum observasi di kelas ya Bu ya. Iya. Oke Ibu, nanti Ibu akan masuk di kelas berapa Bu? Kelas 11 IPS 2. IPS 2 ya? Iya. Oke, baik. Di kelas 11 IPS 2 dengan mata pelajaran sosiologi ya Bu ya. Ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Oke, Oke. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Oke, baik. Pada pembelajaran nanti apa saja indikator atau tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti? Oke, baik Pak. Jadi indikator yang ulun pilih di sini ada 2. Yang pertama mengidentifikasi perbedaan antara konflik dan kekerasan. Yang kedua memecahkan permasalahan konflik dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya ada 3 Pak. Yang terakhir yang untuk keterampilannya mengamati gejala konflik dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya nanti siswa setelah mendengarkan penjelasan dari ulun Pak, Nah siswa nanti bisa atau mampu mengidentifikasi perbedaan konflik dan kekerasan. Nah setelah itu nanti setelah siswa mengamati video yang nantinya saya akan tayangkan di PowerPoint, siswa mampu memecahkan permasalahan konflik dan kekerasan. Mudah-mudahan beberapa tujuan ini bisa kita capai nanti. Ya, itu Pak. Oke. Dari yang direncanakan, metode apa yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran ini? Ya, nanti saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak. Problem based learning. Ya, karena menurut saya problem based learning ini sangat cocok dengan materi yang ulun akan sampaikan, yaitu tentang konflik. Dan nah, kan kekerasan. sesuai nanti saya akan menayangkan konflik tentang Palestina dan Israel. Yang sekarang sedang yang sekarang terjadi, Pak. Yang terjadi ya. Okay. Kemudian apa saja alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan? Ya, tentunya LCD, Pak, laptop, sama LKPD. LKPD ya. Coba sedikitlah Ibu ceritakan bagaimana tahapan kegiatan pembelajaran intinya, Pak. Pembelajaran intinya. Jadi tahapan di awal pada pembelajaran inti, saya akan menyampaikan dulu materi tentang konflik dan kekerasan, perbedaan konflik dan kekerasan. Nah, setelah itu nanti siswa boleh bertanya atau saya yang menanya ke siswa apa yang kurang paham. Nah, setelah itu nanti saya akan membagi kelompok 4-5 kelompok ya sesuai dengan jumlah siswa yang hadir nanti, Pak. Oh iya, betul. Nah, setelah itu nanti akan saya jelaskan langkah-langkah menyelesaikan pemecahan masalah. Nah, sesuai dengan urutan yang ada di LKPD, Pak. Iya. Nah, setelah itu nanti saya akan tayangkan video tentang konflik Palestina dan Israel. Nah, di sana nanti mereka akan mengamati bagaimana konfliknya. Nah, setelah itu nanti mereka akan mencari data, Pak. Nah, mencari data itu bisa mencari datanya lewat buku, referensi dari internet yang relevan. Iya, betul. Nah, setelah itu mereka berdiskusi. Nah, setelah diskusi baru presentasi, Pak. Oh, juga presentasi ya? Iya. Presentasi ada tanya jawab di dalamnya? Ya, tentunya ada tanya jawab. Oke. Baik, sudah bagus sekali apa yang Ibu rencanakan. Kemudian dari materi yang Ibu siapkan, materi yang sudah sampai kurikulum yang ada kita terapkan ini, dari materi yang ini apa kira-kira yang Ibu anggap sulit? Ya, mungkin menurut saya yang akan sulit itu siswa akan membedakan cara menyelesaikan suatu konflik ini dengan konflik yang lain. Misalnya contohnya Pak, konflik tentang Palestina tadi yang baik itu menggunakan cara penyelesaian konflik apa? Iya. Nah, soalnya kan di sebelumnya, materi sebelumnya, saya sudah memaparkan materi tentang upaya atau cara menyelesaikan konflik. Itu ada mediasi, arbitrasi, ada konsiliasi. Nah, biasanya sulitnya siswa itu menentukan kira-kira konflik ini cara penyelesaiannya yang mana. Iya, betul. Nah, itu Pak. Mungkin yang kemungkinan ada materi yang itu, Pak. akan
sulit dilewati siswa mungkin. Iya, Pak. Kemudian kompetensi apa kira-kira yang bisa dimiliki siswa setelah kita melakukan pembelajaran ini? Ya, pastinya pengetahuan, Ya. keterampilan, sikap. Nah, kalau pengetahuan ya dari pembelajaran ini ya semoga siswa nanti bisa mengidentifikasi konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk sikap ya semoga dari pembelajaran ini siswa nanti bisa mengambil hal yang positif apabila mereka terjadi konflik di antara mereka ya bisa dengan cepat atau dengan mudah menyelesaikan konflik karena sudah kan diberikan pembelajaran cara menyelesaikan konflik. Iya. Betul. Udah bagus sekali, Bu. Apa yang perlu mendapat perhatian Ibu dari pembelajaran ini? Yang perlu perhatian ya mungkin dalam proses pembelajaran, Pak. Nah, dalam proses pembelajaran itu mungkin ada siswa yang masih malu-malu, Pak. Iya. Malu bertanya atau masih pasif, Pak. Mungkin kan tidak semua siswa itu yang aktif. Ada di antara kelompok misalnya yang pasif. Nah, itu mungkin perlu perhatian, Pak. Khususnya saya mungkin mengajak siswa atau teman yang lain untuk lebih mengajak mereka berdiskusi. Iya. Kan ada yang lebih pendiam. Iya. Terus misalnya dalam dalam presentasi, Pak, ada yang malu bertanya lah, Pak. Betul. Nah, Di situ ya yang perlu menjadi perhatian, perlu Ibu perhatikan saat kondisi di kelas. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya Ibu Nurhani ya. Kita kemarin dan perbincangan sebelum observasi di kelas. Kemudian kita juga telah melaksanakan observasi di kelas sesuai jadwal yang Ibu laksanakan biasa di sekolah ya. Ibu mengajar mata pelajaran sosiologi di kelas 11 IPS 1 IPS 2 ya, kelas IPS 2. Dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Telah ada mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, semua terlihat dengan baik. Ibu juga memulai kegiatan dengan mengkondisikan kelas dengan baik, dari kebersihan, mulai dengan doa. Coba saya ingin tahu Bu, apa saja menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan dengan baik ketika melakukan proses pembelajaran? terima kasih, Pak. Yang sudah saya lakukan kemarin proses pembelajaran sesuai dengan simaknya, Pak. Saya menggunakan model pembelajaran problem listening dan semua simaknya alhamdulillah saya sudah selesaikan dengan baik. Terus tujuan pembelajaran alhamdulillah tercapai. Ya, ada 2 tujuan pembelajaran, keduanya sudah tercapai. Proses pembelajaran juga cukup menyenangkan, aktif, siswanya berdiskusi, presentasinya berjalan dengan lancar, banyak siswa yang bertanya, menanggapi. Itu yang Ibu anggap sudah berjalan dengan baik? Ya, menurut saya sudah baik sih, Pak, karena tercukupi juga jamnya, Pak, 2 kali 45 menit, ya, dari cukup ya.
apa inti untuk dari yang sudah akan diperbaiki, tapi apa saja sih yang kira-kira yang masih perlu diperbaiki oleh Ibu? Mungkin tentunya Pak ya ada kekurangannya. Misalnya yang pertama Pak, dalam hal membimbing, nah dalam pembimbingan diskusi. Nah dalam pembimbingan diskusi itu seharusnya kan guru itu apa namanya memberikan arahan, cukup memberikan arahan. Tapi terkadang saya ingin cepat waktunya, saya langsung pecahkan tuh masalahnya. Nah itu misalnya langsung ke intinya, ini nih caranya gini misalnya Pak, langsung dapat solusinya gitu nah dari saya. Iya. Harusnya kan saya memberikan arahan saja. Itu istilahnya itu scaffolding. Oh ya, scaffolding kan nah engage. Arahan saja, tidak memberikan jalan kepada kelompok untuk mendapatkan pemecahan masalahnya. Iya, itu kan membimbing ya, ini scaffolding dari Pak. Itu dari membimbing biasanya saya langsung kedupuin aja ini caranya. Misalnya ini solusinya, cari di sini linknya gitu nah Pak. Harusnya kan ya cukup diarahkan. Tapi saya ingin mensiasati waktu supaya cepat selesai biasanya. Kira-kira ada lagi Bu yang perlu Ibu perbaiki? Mungkin dalam hal membagi kelompok Pak. Nah dalam membagi kelompok itu biasanya sudah saya sediakan, saya yang membaginya. Saya bagi misalnya yang pintarnya setiap kelompok harus terisi orang-orang yang mungkin kalau dalam hal pendidik apa tingkat akademiknya lebih unggul itu bagi tinggi. Terus yang sedang sampai yang kemampuannya kurang, ya, bukan kemauan si siswa. Itu biasanya ulun sudah sediakan ini udah kelompoknya. Kemarin ya kelompok satu si A, si B, si C gitu lah. Supaya heterogen kelompoknya, tapi ya itu kan kekurangan ulun Pak. Biasanya ya kemauan ulun si kelompoknya bukan kemauan mereka. Karena biasanya kan kalau ulun yang mempersilahkan mereka membagi kelompoknya itu pasti mereka berkelompok sesuai dengan ya geng di kelas mereka ya. Misalnya mereka dekatnya 5 orang itu pasti mereka ya satu Akan kelompok berkumpul dengan ya itu aja. Iya Pak. Jadi saya sediakan mungkin kan yang pintar, yang sedang mungkin Pak itu kekurangan. Kira-kira ada lagi Bu yang perlu Ibu? Mungkin di bagian presentasi Pak, umpan balik dari ulun. Nah dalam umpan balik itu biasanya ya cukup sudah bagus, silahkan berikan oplos Ketika mantap gitu. Ketika itu setelah presentasi. Iya setelah presentasi umpan baliknya cukup ya itu aja. Mantap, bagus, tepuk tangan gitu lah. Mantap, bagus. Menurut Ibu seharusnya gimana? Ya seharusnya mungkin ya diberikan masukan kah gitu nah, Pak. Ini masih kurang di bagian ini. Penjelasannya lebih kepada definisinya saja, bukan kontekstual atau mencontohkan apapun itu misalnya dalam hal presentasi tadi atau misalnya moderator. Biasanya Bu moderator bisa ulun sendiri kayak kena menjadi moderator. Jadi itu Ibu sadari ya perlu perbaikan. Iya perlu perbaikan. Ada lagi Bu yang ingin Ibu perbaiki? Bagian apa ya? Bagian mungkin refleksi di bagian refleksi. Itu biasanya kalau refleksi itu kan harusnya memang datang dari siswa. Ya, tapi kalau di refleksi biasanya tetap ulun yang mendominasi. Oh iya. Ya, misalnya bagaimana pernah apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, kayak itu nah ulun memberikan pertanyaan menyenangkan bukan dari atas kemauan mereka misalnya, atas emosi mereka ketika mengikuti kan senang atau tidak. Nah, atau misalnya masalah sosialnya dari refleksi tadi ada tidaknya. Masih didominasi. Iya masih dominasi. Ibu ya. Gitu. Ada lagi Bu selain itu yang perlu Ibu perbaiki? Mungkin apa ini yang sekarang pembelajaran diferensiasi itu masih sangat kurang tentunya ulun. Misalnya dalam hal apa masalah itu diferensiasi ada apa konten, proses dan proyek. Kalau yang konten ya mungkin bisa saya memberikan video, gambar lewat
dan proyek itu masih belum, misalnya kayak masih belum terlihat. ingin menyediakan atau memfasilitasi lingkungan belajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Iya. Masih kurang, masih terpaku ya cukup di dalam kelas supaya tertib. Tidak ada yang misalnya sukanya di perpustakaan, silakan ke perpustakaan, suka di teras, silakan di teras atau di bawah pohon yang teduh. Artinya ibu sudah mulai mengenal dengan diferensiasi dan belum Iya. bisa untuk diterapkan ke depannya. Ibu perlu pelajari dan perbaiki lagi. Iya, ini. Hal-hal seperti itu. Saya lihat waktu untuk konten yang ibu tampilkan di kelas juga cukup menarik sekali. Suara dari video yang menggambarkan konflik sosial terlihat jelas dan mudah sekali untuk disimak. Itu bagus sekali sebenarnya. Nah, saya ingin menggali lagi tentang kesadaran siswa. Apakah itu sudah menyadari apakah ada kegiatan pembelajaran ini untuk mendorong siswa untuk berkonsentrasi mengikuti pembelajaran itu? Mungkin di bagian persepsi terlebih dahulu saya melakukan afirmasi positif, Pak. Jadi semua siswa disuruh berdiri, afirmasi positif. Misalnya contohnya hari ini aku sehat, tubuhku kuat, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, Kemarin dilakukan kan, Bu? Iya, dilakukan saat kegiatan awal ya. kegiatan awal. Persepsi. Iya. Itu berarti setelah mereka menunjukkan persepsinya mereka masing-masing, maka konsentrasi belajar mereka akan Ya, setuju gitu. tertuju kepada materi yang akan disampaikan. Dari situ Bu, ada kan lagi perlu ibu perbaiki. Ya, seharusnya tidak cukup pada afirmasi positif sih, Pak. Seharusnya kan diseling-selingi dengan kegiatan ice breaking mungkin, Pak lah. Iya. Nah, itu lupa akhir tuh, Pak. Maksudnya ada lupa lah melakukan itu ice breaking. Ketika proses Pembelajaran ini kegiatan misalnya ya, di tengah-tengah proses pembelajaran ketika siswa mungkin perhatiannya sudah kemana-mana. Iya. Nah, seharusnya guru itu kan melakukan ice breaking. Iya. Nah, itu ulun kurangnya di sana, Pak. belum terlihat. Iya, tidak melaksanakan itu. Nah, seperti ibu sadar kan itu belum Iya. terpenuhi. Jadi bagus sekali sudah ibu untuk proses belajarnya dengan hasil yang ibu rencanakan sudah terlihat juga di sana, namun ada beberapa yang perlu memang diperbaiki. Iya. Nah, apa kira-kira yang akan ibu kembangkan, rencana apa ke depan setelah ini yang ibu rencanakan perbaikan diri? Apa yang kurang tadi lah, Pak lah. Mungkin tadi lebih mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh Ya, ya, itu kan tadi hal konten saja yang mungkin ulun penuhi. ya. Dan dalam hal proses pembelajaran tadi mungkin proyek kayak misalnya konflik tadi sebenarnya bisa tuh dibuat proyek, yaitu dengan menyuruh siswa membuat komik, Pak. Oh iya. Sebenarnya Iya. karena saya melihat teman-teman saya yang ketika materi konflik itu siswanya disuruh membuat komik tentang konflik ini. Mereka menggambar komik yang ada ceritanya ya, kok seperti komik itu, Pak. Bisa Ya. memunculkan konflik sosial. Ya, itu sebenarnya Betul. kalau kan menjadi proyek sih, Pak. Nah, itu belum terlaksana. Tapi akan dikembangkan nih. Ya, semoga nantinya bisa ulun mengerjakan. Itu proyek ya. Iya, proyek. Proyek. Terus ada lagi Bu yang ingin Kembangkan mungkin tadi di dalam hal umpan balik, mungkin yang lebih memberikan umpan balik masukan yang lebih positif ke anak-anak, tidak hanya sekedar mantap sih, sedangkan mereka tidak tahu apa kekurangan mereka, ya kan. Sudah bagus, tapi kekurangannya apa nih, atau bagusnya di mana nih. Nah, bagian umpan balik ya, Iya. refleksinya Iya, umpan perlu balik. ibu tambahkan lagi ketika selesai presentasi misalnya kan. oke. Ibu perlu memberi tanggapan kepada Tanggapannya. si moderator Iya. atau penyampai
ibu kembangkan lagi Bu. Terus ada lagi Bu yang mau ibu rencanakan? Mungkin yang mungkin saya rencanakan yang saya sanggupi mungkin bagian refleksi tadi Pak, ya sebisa mungkin bagaimana caranya saya menggali itu langsung dari siswanya, bukan dari arahan saya. Menyenangkan tidak? Ya jadinya kan seharusnya kan bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Ya kita tunggu aja jawaban dari mereka, atau yang kata mereka sulit atau membosankan, kita terima. Itu kan refleksi dari mereka untuk perbaikan pembelajaran, proses pembelajaran berikutnya. Refleksi lebih ke menunggu anak ya, emosionalnya, lebih ke arah emosionalnya bagaimana bisa menyenangkan kan tidak misalnya bosan atau kurang semangat, menyenangkan tidak menyenangkan kan, ya mau tidak mau ya kan mau tidak mau pilihannya ya menyenangkan tidak tidak mau tidak mau anaknya menyenangkan gitu kan. Bagaimana kalau ibu tunjuk misalnya si A bagaimana memberi komentar dulu dengan pembelajaran hari ini, mungkin bisa kayak seperti itu mungkin ibu arahkan nanti ke depan. Iya, sama misalnya apa yang mereka dapat dari pembelajaran hari ini, misalnya dalam hal moralnya, kan dari hal sosialnya, misalnya kayak konflik, bisa saja kan misalnya apa yang kalian dapat dari proses dari materi konflik ini, misalnya misalnya kayak setiap orang bisa saja berkonflik karena kita itu berbeda, baik dari berbeda agama bisa berkonflik kan, berbeda pendapat bisa berkonflik, tapi misalnya kan bisa mereka mengutarakan gitu, mengutarakan sendiri dengan kalimat mereka sendiri. Itu yang perlu ibu kembangkan lagi ibu ya ketika melaksanakan proses pembelajaran. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Ini adalah percakapan pasca observasi kita di kelas kemarin. Itu sudah cukup menyenangkan, kegiatan pembelajarannya sudah terlihat sekali kegiatan awal sampai akhir. Namun ada beberapa perlu yang diperbaiki seperti yang ibu sadari tadi sudah ibu sampaikan tadi. Nah mudah-mudahan kedepannya ibu bisa memperbaiki ini supaya kegiatan belajar ibu di kelas lebih menarik dan anak-anak mudah menerima materi dari ibu. Terima kasih atas kehadirannya Bu. Saya serahkan ke ibu Anda untuk memberikan komentar untuk saya sebagai observator. Ya, terima kasih Pak Ibu sudah melakukan percakapan pasca observasi. Di sini ulun tempat menyimak dari percakapan yang dilakukan sudah selesai. Terima kasih banyak, semoga kedepannya bisa lebih bagus. Mungkin sekian dulu Pak. Terima kasih. Jadi kami tutup ya Bu, silakan ibu untuk kembali bekerja. Sudah jadi.